persis seperti metode Tuhan. Kalau metodenya aja kita pilih-pilih, nggak persisin sama Tuhan, jalannya nanti mencong-mencong. Sedangkan orang yang dibaptis gitu aja masih ada yang kecolongan. Saya mau dibaptis bukan demi denominasi. Sekalipun kalau saya dibaptis mungkin nanti saya bisa disalah mengerti oleh rekan-rekan sendiri, nggak apa-apa. Saya mau taat sama Tuhan, makanya baptisan itu langkah pertama setelah bertobat. Itu adalah ujian pertama setelah orang itu terima Tuhan. Aku mau dibaptis sesuai dengan ajaran murid-muridnya. Baptisan itu pertobatan. Baptisan itu amanat agung, bukan tradisi agama. Pilihan pribadi untuk ikut Yesus, ku tak akan ingkar. Tapi baptisan itu saya juga pilih-pilih. Seperti Yesus masuk ke air, keluar, Roh Kudus turun. Tugasku adalah ikut juru selamatku, bukankah dia jalan? Kalau dia jalan, kenapa saya harus cari jalan lain? Kalau dia kebenaran, kenapa saya cari kebenaran lain? Kalau dia hidup-hidupnya, yang ku jiplak, yang ku contoh mentah-mentah. Hari ini akan ada baptisan. Di gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan. Baptisan itu langsung spontan, karena itu hubungan orang dengan Tuhan. Tapi nanti, sertifikat baptisan adalah lewat kelas, baru diserahkan setelah orang itu betul-betul memberikan diri untuk digembalakan dan dimuridkan. Tapi nanti, sertifikat baptisan adalah lewat kelas, baru diserahkan setelah orang itu betul-betul memberikan diri untuk digembalakan dan dimuridkan. Bang, Anda tahu enggak Bang, salah satu kelemahan dari baptisannya GMS nih, gereja. Ini kita mau bilang kemarin, kalau nggak mau bahas di TikTok, nggak usah bilang kita gitu dong. Jadi gini, kita kan dibaptis itu tahun 2013 kalau nggak salah, pas mau kuliah begitu. Ada kakak di kawasan namanya Sulawesi for Jesus. Nah, kita dibaptis di situ Bang, Anda tahu. Kung ini kan kita kan rencana mau masuk itu, karena kan mau ikomah itu orang begitu ya. Kita punya kerinduan untuk juga mengajarkan sola scriptura yang sesungguhnya di gereja tersebut. Nah, sedangkan kalau masuk di gereja itu kan harus dibaptis lagi itu, baptis ulang. Ya karena kita sudah dibaptis ulang tuh 2013, kita bilang pada orang, oh kita sudah dibaptis ulang. Jadi dari DI bilang, oh mana dang lebih surat baptis dang. Nah kita bingung, kita akhirnya tak ingat. Iyo Kang, kiapa kong waktu KKR itu kita cuma dapat colokonya, tidak dapat surat baptis. Nah jadi kita lihat itu kelemahan dari gereja GMS ini. Itu dia, dorong cuma asal-asal colo jo. Pokoknya baptis. Mar mau dapat DP surat baptis sebagai administrasi yang valid dan sah, dorong itu harus jadi jemaat. Jadi ada tindakan kayak pemaksaan begitu. Jadi kan nggak bisa mau dapat surat baptis kalau nggak jadi jemaat. Sedangkan orang tuh yang sudah dibaptis, kok mau pindah di gereja, misalnya gereja yang menerapkan baptis ulang tuh gitu. Masa orang mau baptis 3 kali? Iya tuh, supaya mau dapat disahkan begitu dong. Jadi di sini yang kalau kita lihat, ini gereja GMS, dorang teknik marketing, ambil jemaat itu dibaptisan juga. Dorang baptis, tapi mau dapat surat baptis itu mesti jadi jemaat. Bayangkan Bang, kita bingung pada saat itu bagaimana. Kita tanya-tanya teman di GMS, dia bilang, oh mesti jadi jemaat. Kita bilang, astaga, bukan main dan dapat teknik ini kan, mesti jadi jemaat. Kata Pak, mau dapat surat baptis. Kok mau tidak colo-colo tuh harinya, tidak dapat, kata Kang, cuma dapat bahasa. Ya, untuk Pak Philip Mantova, Anda baptis ulang orang, tetapi Anda tidak mau berikan surat baptisan kepada mereka. Kalau mereka tidak mau berjemaat di tempat Anda, bagaimana itu? Jadi apa gunanya Anda membaptis ulang orang-orang itu? Apa gunanya? Apa gunanya, ya? Anda tidak bertanggung jawab. Anda anggap cara baptisan yang lain itu salah.
Tetapi ketika Anda membaptis ulang orang-orang itu, Anda tidak mau berikan surat baptisan kepada mereka kalau mereka tidak berjemaat di tempat Anda. Berarti Anda ini hanya cari untung saja. Berarti Anda ini tidak ikhlas membaptis mereka. Ya, Anda anggap cara baptisan Anda yang paling benar. Masakan setelah Anda baptis orang-orang itu, Anda tidak mau berikan surat baptisan kepada mereka. Sementara mereka ini katanya sudah menerima baptisan yang sah, yaitu baptisan yang Anda lakukan itu. Nah, kentara kok orang yang menjadikan gereja itu sebagai bisnis. Kalau Anda tidak menerima ini, silakan pertanggungjawabkan apa yang sudah Anda lakukan itu di dalam debat. Tidak usahlah ketemu langsung, lewat media saja. Tapi kalau mau ketemu langsung lebih bagus lagi. Dan lebih bagus lagi kalau disiarkan. Sekian.